saya Putri Maisyara, dan di samping kanan saya ada Purni Wika Umara. di samping kiri saya ada Almi Lovia. Saya Jari. kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Alapan kelas 12 IPA ingin melakukan praktikum sederhana mengenai penurunan tekanan larutan uap. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu penurunan tekanan uap? Ya, jadi penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Jadi teman-teman, percobaan tekanan uap ini kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Alat dan bahan-bahan pun kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Ya, berikut ini kita akan sebutkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Baiklah, di sini kita akan menggunakan 3 buah gelas yang sudah dilabel, Air secukupnya dan tutup kopi. Garam, asam, dan 2 buah sendok. Baiklah, di sini kita akan menuangkan setengah gelas air atau setara dengan 60 ml air. Selanjutnya, kita akan memasukkan garam pada gelas yang pertama sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya kita tuangkan air asam sebanyak 1 sendok ke gelas kedua. Langkah selanjutnya kita akan menutup gelas yang telah dicampur dengan larutan dengan penutup kopi. Baiklah, untuk menerima hasil yang sempurna, di sini kita harus menunggu selama 1 malam atau lebih kurangnya setara dengan 1 hari. Early the next morning. Setelah menunggu semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah uap air yang berada pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air plus garam sedang, dan pada gelas yang berisi air plus asam uapnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan asam, dan tekanan uap larutan asam lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan garam. Setelah kita mengamati hasil percobaan yang kita lakukan, nah, proses apakah sih yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jadi, air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Di sini terdapat 2 gambar yang keduanya diisi dengan air murni. Akan tetapi, salah satunya nanti akan ditambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Perhatikan animasi berikut ini. Pada sewaktu-waktu, air akan menguap sehingga ada beberapa molekul air yang menjadi fasa uapnya, sehingga akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap larut murni atau PO. Kemudian, yang sebelah kanan kita tambahkan suatu zat terlarut yang kita sebut sebagai larutan. Maka, pada sewaktu-waktu tertentu, molekul air akan mengalami penguapan. Namun, ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fasa uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan suatu tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat lebih detail, jumlah partikel yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel gas yang ada pada gelas larutan. Sehingga, jika dibandingkan tekanannya, maka yang lebih besar tekanan pada pelarut murni. Di sini dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap atau yang disebut sebagai delta P. Baiklah, cukup sampai di sini praktikum kita kali ini. Saya Putri Maisyara. saya Purni Wika Umara. Saya Almi Lovia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey.